Kita lanjutkan ke contoh 2B. Minggu lalu contoh soalnya baru sampai 2A ya. Sekarang kita ke contoh soal 2B. Soalnya seperti ini. Tentukan penyelesaian dari persamaan 3x tambah 4y sama dengan min 6. Yang kedua 2x min 3y sama dengan 13. Pak, apa bedanya dengan soal yang minggu lalu? Contoh soal yang minggu lalu. Nah, kalau yang minggu lalu, salah satu variabelnya koefisiennya sama. Ya. Nah, di sini variabel x dan variabel y, variabel x dan variabel y masing-masing koefisiennya berbeda. Yang variabel x koefisiennya 3, yang satunya 2. Variabel y yang satu koefisiennya positif 4, yang satu koefisiennya negatif 3. Lantas bagaimana kalau cara mengerjakan soal yang seperti ini? Oke, langkah pertama kalian cari nilai x. Pak, boleh nggak cari nilai y? Boleh. Sekarang kita cari nilai x-nya terlebih dahulu saja ya. Kita satu persatu saja. Misalkan kita pengen mencari nilai x-nya. Sekarang kita lihat persamaannya. 3x plus 4y sama dengan min 6 dan 2x min 3y sama dengan 13. Kita pengen mencari nilai x. Kalau kalian mencari nilai x, berarti si y-nya harus kita hilangkan. Ya. Kalau kalian pengen mencari nilai x, berarti si y-nya harus kita hilangkan. Kalau kalian pengen mencari nilai y, berarti x-nya yang harus dihilangkan. Gitu ya. Nah, sekarang karena kita pengen mencari nilai x, maka y ini harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, sekarang lihat. Karena variabel y ini koefisiennya berbeda, yang satu positif 4, yang satu negatif 3, atau kita ambil angkanya dulu deh. Yang satu 4, yang satu 3, maka kalian cari KPK dari 4 dan 3. Iya, betul. KPK 4 dan 3 adalah 12. Nah, supaya jadi 12, yang atas ini ya, yang 4Y ini supaya jadi 12, maka yang atas kita kalikan 3, titik itu kali ya. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 4. Supaya nanti koefisien dari Y-nya menjadi 12 dua-duanya. Yang atas jadi 12Y, yang bawah juga jadi 12Y. Gitu ya. Jadi yang atas kalikan 3, yang bawah kalikan 4. Kalian cari KPK-nya ya. Sekarang satu persatu, yang atas kita kalikan 3. Oke, satu persatu ya. 3x dikali 3. 3x kali 3, 9x. Plus, sesuai tandanya plus ya. Kemudian 4y kalikan 3. 4y kalikan 3 berarti 12y. Sama dengan min 6 kalikan 3, min 18. Sekarang yang bawah. Yang bawah kita kalikan 4. Persamaan yang bawah ya. 4 kali 2x, 8x, betul. Min 4 kali 3y. 4 kali 3y, 12y. Sama dengan 4 kali 13. 4 kali 13 adalah 52. Nah, sampai sekarang kita lihat dulu ya. Persamaannya yang variabel y-nya koefisiennya sudah sama. 12 sama 12 ya. Sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Kalian lihat tandanya ya. Yang satu plus, yang atas ya, plus 12, yang bawah min 12. Kalau tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, tanda itu tergantung dari di depan variabelnya ya, di depan koefisiennya ya. Nah, karena di sini yang satu plus, yang satu min, maka supaya nanti hilang, kalian berarti dijumlahkan saja. Ya, dijumlahkan supaya nanti jadi 0 gitu ya. Nah, jadi 9x ditambah 8x, 17x, 12 tambah min 12. 12 tambah min 12 hasilnya adalah 0y. Sama dengan min 18 tambah 52, 34. 17x sama dengan 34, maka untuk mencari x-nya, berarti yang 17x-nya kita bagi dengan 17, yang 34-nya juga kita bagi dengan 17. Supaya nanti di depan x-nya hilang angka 17-nya ya. Atau kalian cukup 34 dibagi 17 saja ya.
ketemu X-nya sama dengan 2. Oke. Itu untuk nilai X-nya. Sekarang kalian cari Y-nya. Nah, kalau sudah ketemu Y-nya, substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan. Boleh persamaan yang ini yang atas ya, boleh persamaan yang bawah. Pak, boleh nggak ke persamaan yang sudah dikalikan? Boleh juga. Cuma ini lebih gede angkanya. Kita cari angka yang paling kecil saja biar mudah ya. Kita cari pakai yang sebelah kiri persamaannya. Bapak pengen persamaannya yang 3X tambah 4Y sama dengan min 6. Ini ya. Karena X-nya sudah ketemu, 2 berarti X-nya kita ganti dengan 2. 3 kali 2 tambah 4Y sama dengan min 6. 6 tambah 4Y sama dengan min 6. 6 ini dapat dari 3 kali 2 ya. Maka 4Y-nya sama dengan min 6 plus 6 yang kiri ini kita pindahkan ke kanan jadi min 6. Berarti 4Y sama dengan min 12, maka ketemu Y-nya sama dengan min 3. Dapat dari min 12 dibagi 4. Sehingga penyelesaian dari persamaan soal ini, soal 2B, X-nya 2, Y-nya min 3. Penyelesaiannya 2, min 3. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga ya. Untuk contoh yang ketiga ini berupa soal cerita. Kita ambil satu contoh soal cerita. Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar Rp19.500. Jika ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, maka ia harus membayar Rp16.000. Pertanyaannya, tentukan berapa harga satu buku tulis dan satu pensil. Nah, soal cerita ini bisa kita selesaikan dengan cara atau dengan metode SPLDV ya. Oke, caranya gimana? Langkah yang pertama, kita buat pemisalan dulu. Misal, harga buku tulis itu adalah X dan harga pensil itu adalah Y. Sehingga soal cerita ini bisa kita sederhanakan ke dalam model matematika. Model matematikanya sebagai berikut. Karena kita membeli 4 buku tulis itu adalah X, berarti ini 4X. Dan 3 pensil, pensil itu Y, berarti tambah 3Y. Sama dengan 19.500. Kalimat yang kedua, ia membeli 2 buku tulisnya X, berarti 2X. Tambah pensil, 4 pensil tambah 4Y sama dengan 16.000. Nah, ini model matematikanya. Kalau sudah ketemu model matematikanya, kalian tinggal cari X dan Y-nya dengan SPLDV tadi, gitu ya. Nah, sekarang kalian pengen cari X dulu atau Y dulu? Misalkan sekarang kalian pengen cari Y-nya, ya, berarti X-nya harus kita hilangkan. Nah, supaya X-nya hilang, kalian lihat variabel X ini. Yang satu, variabel X ini ya, yang satu koefisiennya 4, yang kedua koefisiennya 2. Angkanya 4 sama 2, koefisien dari X-nya. Berarti kalian cari KPK dari 4 dan 2. KPK 4 dan 2 itu adalah 4. Nah, supaya jadi 4, maka yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Ya. Kita lihat yang atas dulu, kita kalikan 1. Kalau yang atas kita kalikan 1, berarti tidak ada yang berubah ya, karena dikalikan 1. 4X kali 1, itu 4X, tambah 3Y kali 1, 3Y. Sama dengan 19.500 kali 1, tetap 19.500. Yang bawah, kita kalikan 2. 2X kalikan 2, 4X. Tambah 4Y kalikan 2, 8Y. Sama dengan 16.000 kalikan 2, 32.000. Nah, sekarang di sini si X-nya, koefisiennya sudah sama-sama 4. Karena di sini 4X ini yang atas bernilai positif, yang bawah 4X juga bernilai positif, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka operasi yang digunakan adalah pengurangan. Sekali lagi ya, kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, operasi yang digunakan pengurangan.
Kalau beda tanda berarti penjumlahan, seperti contoh yang 2B tadi ya. Sekarang kita kurangi. Nah ini kalau dikurangi ya, si 4X-nya ini habis ini. Karena dikurangi ya. Sekarang tinggal 3Y kurangi 8Y. 3Y kurangi 8Y min 5Y sama dengan 19.500 dikurangi 32.000 itu negatif 12.500. Pak, uang kok negatif? Tidak apa-apa, kita selesaikan dulu ini ya. Ini belum selesai soalnya ya. Kalian pengen cari Y-nya. Di depan Y masih ada min 5. Berarti kedua ruas kita bagi dengan min 5. Yang kiri kita bagi min 5, yang kanan juga kita bagi min 5. Gitu ya. Atau lebih singkatnya, supaya Y-nya ketemu, maka si min 5-nya pindahkan ke kanan, gitu boleh ya. Tadinya perkalian, pindah ruas jadi bagi, boleh. Gitu. Gak apa-apa. Supaya lebih mudah sebetulnya ya. Min 5Y dibagi min 5 itu hasilnya Y sama dengan min 12.500 dibagi min 5 itulah 2.500. Jadi ketemu Y-nya sekarang 2.500. Kalau sudah ketemu Y-nya, kalian cari X-nya. Substitusikan nilai Y ini ke salah satu persamaan. Boleh yang 4X plus 3Y sama dengan 19.500, boleh ke 2X plus 4Y sama dengan 16.000. Yang paling mudah kita ambil angka yang kecil gitu ya, biar nggak susah mengalihkannya, atau bebas lah ya. Bapak sih lebih suka mengalihkan ke yang atas gitu ya. 4X tambah 3Y sama dengan 19.500. Kita gunakan persamaan ini untuk mencari nilai X-nya. Y-nya sudah ketemu 2.500. Jadi kalau ada Y, kita ganti dengan 2.500. Maka persamaannya menjadi 4X tambah 3 kali 2.500 sama dengan 19.500. 4X tambah 3 kali 2.500 itu 7.500 sama dengan 19.500. Yang selanjutnya, 7.500 yang ini dari kiri kita pindahkan ke kanan. Ya, jadinya plus pindah ruas jadi min ya. Berarti 4X sama dengan 19.500 kurangi 7.500. 4X sama dengan 12.000, maka X-nya 12.000 dibagi 4, 3.000. Jadi ketemu nih X-nya 3.000, Y-nya 2.500. Kembali lagi ke model matematika yang tadi, ke pemisalan yang tadi. X itu apa, Y itu apa? X itu buku tulis, Y itu pensil. Jadi, harga satu buah buku tulis Rp3.000 dan harga satu buah pensil adalah Rp2.500. Itu ya, contoh atau dua contoh soal untuk hari ini. Selanjutnya, kalian silahkan mengerjakan latihan soal yang ada di link di bawah video ini ya, di bawah link video ini. Demikian untuk penjelasan dua contoh soal hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan.